Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, bapak-bapak tenu ngajawa berhijab atuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Biasanya kita pengajian siang. Per tahun ini kita ngajinya sebulan sekali di sini pagi. Ternyata pagi-pagi luar biasa semangatnya. Karena menurut DKM aya nu sholat subuh di sini. Luar biasa, ya kan? Berarti pahalanya dicatat dari qobla subuh. Kan gitu. Ibu bapak, kenapa ibu bapak pagi ini bisa hadir? Itu karena ada yang menggerak, ada kekuatan batin yang menggerakkan. Padahal bapak ibu kesini harus naik kendaraan, harus bayar ojek, harus bayar angkot. Udah gitu nggak ada sarapan gratis. Pertanyaannya, ngapain kesini? Jadi tidak ada sebenarnya secara duniawi keuntungan apapun. Malah yang ada adalah pengorbanan. Mikrofon ada satu lagi nggak? Jadi ibu bapak, cek. Tadi saya sampai di mana? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Ibu bapak datang ke sini kalau lihat dari keuntungan duniawi itu nggak ada. Tidak ada sarapan gratis, tidak disediakan kendaraan gratis. Semua yang hadir di sini berkorban. Baik waktu, tenaga, finansial. Tahukah ini karena yang menggerakkannya keimanan. Karena keimanan saja. Dah kalau nggak pakai iman mah diajak juga nggak mau. Teteh hayu ke pengajian di Al Irsyad, mangga insya Allah tipayun. Tak eta ti tahun 2024. Mangga insya Allah tipayun. Karena memang tidak ada kekuatan untuk menggerakkan. Oleh karena itu, hal yang perlu saya sampaikan pertama-tama adalah bersyukur kepada Allah. Allah masih membimbing kita semua dengan iman. Karena tidak ada nikmat terbesar kecuali saat dalam hati kita ada keimanan. Nah, keimanan itu ibu bapak punya karakter, punya sifat. Karakter keimanan. Satu, keimanan itu butuh perawatan. Jadi iman itu butuh dirawat. Ibu kalau punya tanaman ingin subur harus dirawat. Kalau sayuran ingin subur harus dirawat. Kalau wajah ingin glowing, dirawat.
Ya, atau diedit. Jadi kalau wajah ingin glowing, dua. Aslinya dirawat atau diedit. Supaya di IG dan YouTube teh glowing. Pas ketemu aslinya, oh my God. Nah, ari dina IG mah meni mulus. Tak ada satu titik pun. Sampai tidak ada pori-porinya. Pas ketemu, nah pori-porina barada gitu. Berarti kalau ingin glowing harus diedit. Kalau di IG, kalau di YouTube, kalau aslinya harus dirawat. Perawatan yang paling utama, rajin berwudu, wajah Anda bersih. Ibu ma'atuda mau tidur, ari wudu tekaburu, ari skincare keburu. Nah itu tuh aku gak ngerti. Wudu tekaburu. Padahal sebelum pakai skincare, wudu dulu. Ya, tingali wajah bapak-bapak, mulus, bersih. Padahal tara pakai skincare. Saya tahu wudunya ini dahsyat. Nah jadi sebenarnya segala sesuatu harus dirawat. Punya motor, walaupun motor tua, kalau dirawat mah tua-tua juga keladi. Kan motor juga kalau dirawat tua-tua juga keladi. Jadi motor tua kalau dirawat insya Allah enakeun dibawa teh. Gitu. Jadi ternyata segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sunnatullahnya harus dirawat. Tah, yang pertama karakter iman tuh harus dirawat. Ini dijelaskan ibu bapak yang bawa Al-Quran, coba dilihat surat Ibrahim ayat 24-25. Surat Ibrahim ayat 24-25. Saya lagi cerita apa Bu? Karakter iman. Sifat iman. Pertama, membutuhkan perawatan. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24-25. Sudah ditemukan? Sok. Ibrahim 24-25. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa doroballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan? Nah, berarti kita tuh disuruh untuk memperhatikan. Coba kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan. Kalimatan thayyibatan, iman yang kokoh. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Asluha tsabitun, akarnya menghunjam ke bumi. Ya, wa far'uha fis sama, daun rantingnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, dia memberikan buah kepada yang ada di sekitarnya. Wa yadribullahul amsal, itulah Allah berikan perumpamaan untukmu. Jadi iman yang kokoh menurut firman Allah, Allah mengumpamakannya seperti tanaman. Pohon yang kokoh. Ibu, bapak, pohon itu kan akarnya dia bisa lebih kokoh dari beton. Makanya gunung segitu curamnya, selama pohon-pohonnya ada dan tertanam dengan kokoh, dia tidak longsor.
Kalau ditahan dengan beton, beton bisa jebol. Tapi akar itu sangat kuat. Makanya kemarin musibah di Sumatera itu karena pohon-pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dicabut pohonnya, diganti jadi sawit. Sunnatullahnya dilawan. Apa yang terjadi? Longsor. Ibu bapak, jadi pohon itu dia menahan tanah. Udah gitu menyimpan air. Makanya zaman dulu walaupun musim kemarau, sungai itu bening. Gitu. Di kampung saya di Ciamis, depan rumah tuh ada sungai ketika saya masih kecil. Walaupun kemarau, airnya itu bening aja. Sekarang mah kalau kemarau itu jadi tempat main bola barudak. Kering. Kenapa? Karena ketika pohon itu dicabut, apa yang terjadi? Ditebang, kekuatan daya menahan air dan menahan longsornya hilang. Makanya Allah membuat perumpamaan yang begitu indah. Kamu tahu enggak firman Allah? Alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Sok kamu perhatikan. Iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh, menghunjam ke bumi, daun dan rantingnya menjulang ke langit. Daunnya itu menjadi tempat yang menyejukkan. Bapak, berteduh di bawah kanopi dengan berteduh di bawah pohon, nyaman mana? Bawah pohon. Ibu, kalau iman ibu kokoh, maka kalau suami mendekat, serasa di bawah pohon yang kokoh. Tapi kalau yang terjadi sekarang, suami mendekat seperti bawah kanopi, panas bawaan teh. Maksudnya di luar negeri. Di sini mah anda ibu-ibu ini seperti pohon yang kokoh. Ya. Daun rantingnya menjulang sehingga suami teh nempel ke ibu teh, mama, mama, karena serasa di bawah pohon yang rindang. Gitu ente bu? Ente, masya Allah. Ya kan? Ibu mah, si kata jawabnya nggak bohong saetik. Jadi, maaf ya, iman yang kokoh itu harus membuat kita ini seperti pohon. Siapapun yang dekat merasa nyaman. Makanya kata Nabi, mukmin yang baik adalah yang membuat orang sekitarnya nyaman. Nyaman dengan omongannya, nyaman dengan perilakunya, gitu. Kenapa? Karena orang yang beriman itu lisannya pasti baik. Selalu memotivasi, selalu menghibur, kan gitu. Iya, kata anak saya nomor 2-nya, ini susah disuruh sholat teh. Teteh, sing sabar. Kadang kita teh diuji ku anak. Jangankan kita atuh, Nabi Nuh saja segitu solehnya. Kan diuji ku anak. Tos we tampi ujian dari Allah gitu. Enak tuh. Tak eta orang beriman ngomongnya gitu. Duh, aku teh iya anak nomor 2 meni hese dididik. Nya indungna jiga kieu atuh. Jika kamu soleh wae. Iyalah. Indung juga kieu anak yang soleh. Halo, apa kabar? Dari mana itu? Nah, kan? Jadi orang beriman mah kudu seperti pohon yang kokoh, sejuk, ngasih buah yang memberikan buah setiap saat. Ini ilustrasi yang sangat indah sebenarnya. Ya, jadi kalau orang beriman mah selalu omongannya teh memotivasi gitu. Ih aku teh pengen ngaji tapi asa males. Teteh paksakeun. Yuk kegera udah di pengajian mah semangat. Enak tuh? Enak. Ih aku teh mau ngaji tapi males. Memang setan mah gitu dah. Setan.
Amit-amit ayeuna setan. Nyeri eta teh. Emang setan mah gitu dah. Gitu. Jadi omongan, makanya Nabi mengatakan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mukmin yang bagus itu lisannya membuat orang sekitarnya nyaman, enak gitu. Teman sakit, aduh aku teh nggak ke pengajian, kenapa? Kemarin kata dokter aku gejala tifus, sok kamu istirahat teh. Sama saya didoakan, tak engke bisa ngaji deui. Sok sama saya didoakan. Nanti pulang ngaji aku bawain makanan, kamu maunya apa? Gitu. Mau bubur lemu enggak? Mau bubur lemu. Gitu. Ya kan? Ya kan? Mau bubur lemu, kayaknya aku bawa ya bubur lemu. Enak tuh sih. Coba kalau teman Anda imannya kurang bagus. Aku teh kemarin ke dokter, kata dokter teh aku ada gejala tifus. Apa? Tifus? Tatangga orang ge maot. Ku tifus tah. Maot kamari. Kade ente keur usum tipes. Nya demi Allah tatangga orang maot ku tipes. Walaupun benar jangan diomongin. Walaupun benar jangan diomongin. Tatangga orang kan tipes, maot. Kade maneh bisi maot oge. Jaba maneh mah loba dosa. Ari tatangga orang mah solehah. Maneh mah loba dosa kade Tah, Bu. Jadi iman yang kokoh mah lisannya bagus diumpamakan seperti pohon. Dia memberikan rasa teduh, memberikan kenyamanan, memberikan buah, akarnya menahan longsor, akarnya bisa menahan air, berarti kemanfaatannya banyak. Nah ibu, bapak, sahabat tercinta, maka karakter iman itu butuh perawatan. Seperti halnya tanaman butuh dirawat. Nah kita ini sekarang kan sedang merawat iman. Iman tuh kudu dirawat, kudu dipupuk ya dengan ibadah, kudu dikendalikan hamanya dengan taubat. Ibu bapak, kalau kita punya tanaman, dirawat, disiram. Sekarang teh lagi disiram, ya gitu. Terus apa? Kudu dikendalikan hama. Dikendalikan hama itu dengan taubat, mohon ampun, ya pada Allah gitu. Jadi dipupuk, dikendalikan hamanya. Karena setiap tanaman mah ada hamanya. Kudu dikendalikan, yaitu dengan bertaubat. Yang namanya manusia mah tidak ada yang suci dari dosa. Ya. Nggak ada. Makanya jangan sok suci. Coba siapa yang tidak, saya ingin ngasih hadiah umroh nih. Percikan Iman Tour and Travel mau ngasih hadiah umroh. Angkat tangan yang suci dari dosa. Mau saya kasih hadiah umroh. Kalau ada yang berani ngangkat tangan, itu loh dosa Anda sok suci namanya. Jadi wete jadi hadiah teh. Nah, jadi yang pertama ibu bapak, rawat iman karena karakter iman itu butuh apapun kalau dirawat itu akan lebih bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ibu bapak, iman itu akan mengalami pasang surut. Naik, turun. Itu karakter. Jadi saya lagi cerita karakternya dulu. Dia butuh perawatan. Iman itu butuh perawatan. Yang kedua, mengalami pasang surut alias naik turun. Ya, gitu. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 137. Surat apa? An-Nisa ayat 137 ya. (137) Innalladzina amanu, betul enggak? Surat An-Nisa ayat 137. Nah,
Ini kondisi pasang surut yang menurun. Jadi gini Bu, Pak, pasang surut tuh maksudnya fluktuasi naik turun. Jadi gini, iman tuh kadang naik, kadang turun, naik turun. Sebenarnya iman naik turun tuh nggak apa-apa, asal naik turunnya bersifat progresif. Contoh progresif teh gini, naik 3, turun 1, turun 1, naik 4, turun 2. Turun 2, naik 5, ya. Turun 1 lagi, naik 7. Nah, berarti gini Bu, set, net, set, 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 itu progresif. Naik turun yang progresif. Saya ulangi ya, aya nu hulang-hulang gitu, aya nu. Kia progresif. Ente aya nu kia. Oh, kia. Saya ulangi. Ya maklum kan pagi-pagi aya nu teh acan sarapan, kia. Jadi iman yang fluktuatif progresif. Jadi imannya naik turun biasa. Tapi yang harus kita jaga itu naik turunnya bersifat meninggi. Contoh, iman naik 2, turun 1. Turun 1, naik 3. Ya. Naik kan? Turun 2, naik 4. Gitu ya. Dari 4 turun 1, naik 5. Dari 5, turun 2 lagi, naik 7. Set. Nah, jadi ujung-ujungnya naik, tapi fluktuatif. Itu nggak apa-apa. Yang bahaya, naik turun yang namanya tuh degradatif. Naik 3, turun 4. Naik 5, turun 8. Ya. Kabayang tuh, naik 8, turun 12. Maka akan cenderung begini. Nah, ini yang saya sebut dengan naik turun degradatif. Nah, yang dijelaskan di Quran ini naik turun degradatif. Coba perhatikan. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman. Tsumma kafaru. Lalu kafir. Tsumma amanu. Beriman lagi. Tsumma kafaru, kafir lagi. Sugante mau naik lagi. Tsumma zdadu kufron, makin bertambah kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Nah, jadi ibu, bapak, yang harus diwaspadai itu naik turun yang menurun. Ya, yang dijelaskan di ayat ini kan iman, kafir, iman, kafir, iman, kafir, nggak iman lagi, paham ya? Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Tapi kalau misalnya gini, malam ini teh hoream tahajud teh, oke, besoknya tahajud dan duha, paham ya? Nah, bahkan bukan hanya tahajud dan duha, rawatib. Jadi gini, malam ini saya males tahajud teh. Berarti lagi apa? Turun. Tapi besoknya saya bisa tahajud, bisa duha, bisa rawati. Berarti apa? Naik gitu ya. Paham ya? Besoknya lagi, hoream duha, tahajud melakukan, duha itu. Tapi besoknya lagi tahajud, duha, puasa Senin, ya, majelis taklim naik gitu. Nah, saya lihat ibu bapak di sini mah fluktuatif progresif saya lihat. Firdaus kalau surga Firdaus, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya iman naik turun teh normal. Yang tidak boleh itu naik turun yang menurun terus. Gitu. Jelas ibu bapak? Nah, ya. Ini ada hadis ya, tapi tidak ada di Quran. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya bacakan saja. Inna likulli syai'in syirrah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada masa semangat. Jadi sebenarnya kata Nabi, ada saat dalam hidup itu kamu akan merasakan semangat dalam ibadah. Walikulli syirratin fatroh. Tapi tetap di tengah semangatnya kamu kadang mengalami malas. Dan itu kita rasakan. Pernah ente
tadina rajin baca Quran ujug-ujug aya hoream weh. Iya, jangan sok suci ya, iya kan? Enggak usah sok suci, biasa weh. Nah, terus ada saat kita teh rajin tahajud, tapi ada saat ini asa males ya. Ada saat rajin ke majelis taklim, tapi ada saat pak kata temen teh, nanti ada pengajian di Al Irsyad. Ingat mending ngaji wae. Nah, gitu ayah. Nah, itu ya. Gitu, itu teh lagi turun. Jadi ini kata Nabi nih. Sesungguhnya inna likulli syai'in syirratan. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada semangat dalam ibadah. Walikulli syirratin fatroh. Tapi di tengah semangat itu kamu siap-siap. Kadang ada masa surut. Kamu tidak semangat. Nah, kalau kita ini di masa surut, fa in kana sohibuha saddada wa qoroba farjuhu. Kalau kamu lagi surut, lawan. Kalau kamu lagi turun, lawan. Nanti kalau kamu lawan, maka akan naik lagi. Misalnya gini, duh tahajudnya meni asa malas. Dilawan, langsung wudu. Ulah ya mah, meni asa malas. Gitu, ya kan? Duh meni tahajudnya meni asa malas. Ya mati setan lawan gitu. Ya, mau ke pengajian teh nih asa males, tapi dilawan aja lah. Dan kalau ngikutin males di rumah naon sih, nggak ada kerjaan, paling nonton drama Korea naon sih. Ya udahlah dilawan. Nah jadi kalau kata Nabi, kalau kamu punya rasa malas itu lawan. Itu sebenarnya rumus dalam hidup. Bapak misalnya ada saat olahraga teh males. Misalnya olahraga Bapak itu angkat beban, walaupun beban hidup Bapak itu udah berat banget. Jadi beban hidup Bapak itu udah berat banget, tapi kan ada saat olahraga angkat beban, ya kan? Aduh asa males nge-gym teh, lawan. Datang aja lah ke tempat olahraga. Nah, udah datang ke tempat olahraga mah, lihat orang pada olahraga, Anda jadi semangat olahraga gitu loh. Mau pergi ke majelis taklim teh asa males, lawan aja. Hari udah nyampe di majelis taklim semangat gitu loh. Ada nggak yang di sini sebenarnya malas tapi pas lihat ke majelis taklim jadi semangat kan gitu. Jadi memang kata Nabi rumusnya kalau imanmu lagi turun lawan. Ibu kan tidak selamanya lihat suami teh menyenangkan, bener tuh? Bener nggak? Emang ibu tiap lihat suami teh, oh my God ayah ya Allah ayah gitu ente? Ada kan geleh kan, sebel gitu, lawan. Jadi kalau ibu ujuk-ujuk, ningali salah kita geleh, naon sih? Ibu langsung, ayah paksakan, gitu. Anda mah dinasehatin kalau keseserian. Jadi kalau ibu tiba-tiba lagi kesel sama suami, lawan. Ya. Suami pulang, ada saat suami pulang, si ayah pulang, happy. Nah, ayah saat, waya kieu geus balik, naon teh? Lawan, ya kan? Langsung ibu bilang, ayah, gitu. Padahal mah hoream ngomong gitu, ayah mau apa? Gitu ya. Lawan. Pokoknya malah apapun kudu dilawan. Kudu dilawan. Nah gitu. Jadi karakter iman itu satu, butuh perawatan. Dua, mengalami pasang. Yang ketiga, iman itu memiliki tingkatan. Jadi setiap orang itu punya level beda-beda. Iman itu kelasnya beda-beda. Mungkin ibu imannya di level 7, suami di level 3. Atau ibu di level 7, suami di level 8. Ya iman itu levelnya beda-beda. Makanya kita kudu memahami saat orang di lingkaran terdekat kita imannya sebut sajalah masih di bawah kita. Misal
Iman ibu levelnya di 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum adzan saja ibu sudah pakai mukena. Kabayang tuh. Anda level 8, salapan. Jadi sebelum adzan mukena udah siap. Mamah naon? Ngantosan adzan. Tahu nggak? Karena suamimu itu level na 4, ek adzan teh gogolera. Ya kan? Tengkurap, golepak. Iman ibu level 8, iman suami level 4. Tak ibu teh kudu menerima kenyataan, oh suami aku levelnya itu. Maka ibu ngomongnya baik-baik, ayah bentar lagi lohor. Mamah mau makmum sama ayah. Itu. Mamah mau siapin ya sajadahnya ya. Itu levelnya karena di bawah Anda. Jadi jangan gini. Kelohor juga orang kafir wae can siap-siap. Kumaha sih? Jika budak wae teteh. Tingali ya geus jam 12. 5 menit dari lohor. Gimana sih? Ibu level 8. Suami level 4. Kalau ibu terlalu sok suci, itu suami jadi sebel lihat Anda. Iya. Ya. Bu, ibu teh kudu sabar kalau level ibu sudah 8, namanya juga anak atau mungkin levelnya baru 3, salat teh kudu we disuruh we salat bentar mah. Sholat bentar mah. Sayang atuh sok sholat. Ibu teh kudu sabar. Sholat biar berada di surga dengan para nabi. Sok atuh sholat. Kumamah didoakeun nanti kamu sukses. Biar jadi orang sukses sok sholat. Ibu kudu sabar dah. Ibu di level 8, anak di level 3. Ibu mah sok tara sabaran. Sholat bentar mah. Bentar. Ya kamu teh jeung Abu Lahab dina neraka. Dikulub sia dina neraka engke. Kumaha budak teh? Disuruh sholat dari tadi kalakan nanti mah. Hayang jeung Firaun maneh teh? Apa hayang jeung Korun? Ibu, ternyata kita teh kudu paham. Orang tuh level imannya beda-beda. Orang yang imannya sudah lebih tinggi, sok sing sabar ngadepin yang level imannya masih rendah gitu. Yang level imannya masih rendah, belajar terus supaya nanti levelnya naik gitu ya. Coba Anda lihat bahwa iman itu memiliki tingkatan. Surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Surat ke-35. Surat 35 ayat 32. Awalnya thumma awrathna. Betul? Coba perhatikan yang sudah menemukan ayatnya. Surat Fatir. Surat ke-35 ayat 32. Sudah ditemukan ya? Nah coba perhatikan. Saya katakan bahwa iman itu memiliki tingkatan. Memiliki level. Boro-boro level kita. Level sahabat juga begitu. Anda pikir imannya para sahabat setarap semuanya. Enggak. Sama dengan kita. Ada yang level 5, ada yang level 7, ada yang level 10. Semua beda-beda gitu. Nah coba perhatikan. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astofaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba yang kami pilih. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hamba Allah pilihannya. Lalu Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Quran itu disampaikan kepada kita semua. Kepada kita semua. Maka umat Islam yang menerima isi Quran itu, faminhum dzalimun li nafsih, ada yang menzolimi diri. Menzolimi diri teh gini, tahu
tapi dilanggar. Tahu gosip teh haram, tapi mun teu ngagosip teh asa hambar. Ya. Iya. Ih, maneh ngagosip, tapi mun teu ngagosip asa hambarnya, sok atuh teruskeun we. Tahu ngagosip itu dosa, tapi tetap dicicipi, dinikmati, dilakukan, itu dzolimul nafsi. Ibu, memaafkan itu amalan mulia. Tapi ketika satu saat suami itu salah, ibu baud weh. Ibu teh suami teh udah minta maaf, minta maaf ya. Baud. Terus ibu dina hati ngomong gitu, semudah itukah gue memaafkan lo? Kan tahu amalan yang paling soleh itu memaafkan. Jadi firman Allah, ada loh orang yang level imannya itu zolimul nafsi. Tahu tapi teu diamalkeun gitu. Ya, tahu sholat di awal waktu itu afdol. Tapi gini, nantilah 5 menit lagi. 5 menit lagi baru sholat 5 menit sebelum asar. Sok bayangkan, ya. Jadi ada orang yang zolimul nafsi, menzolimi diri. Ibu bapak, doanya Nabi Adam Pak ketika terusir dari surga, doanya apa? Robbana dzolamna anfus. Ya Allah, kami menzolimi diri. Jadi Nabi Adam mengatakan, saya tahu itu salah, tapi sama saya tahu itu teh nggak boleh, tapi sama saya dilanggar. Kan di surat Al-Baqarah dikatakan, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Adam, sok kamu tinggal di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan ingat ya, kamu jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Nanti kamu termasuk orang durhaka. Fa'azallahuma syaiton. Tapi kemudian Adam melanggar. Tahu gak boleh mendekati. Tapi kalah mendekati. Terusirlah beliau dari surga. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, saya menzolimi diri saya. Maksudnya saya teh tahu itu teh salah. Tapi saya melakukannya gitu. Makanya kalau kita berbuat salah, akui, ya Allah, saya salah, saya berbuat dosa. Ya Allah ampuni saya sudah melakukan pelanggaran gitu. Jadi memang kalau kita berbuat salah teh akui ya. Akui ya. Kenapa? Karena kalau kita berbuat salah jangan suka nyalahin orang lain. Ya. Konaon kamu ngagosip? Nyatu si Tina jeung Wiwi ngajak ngagosip. Misal. Ini Ani, Rita, atuh udah ngajak ngagosip. Jadi orang ngagosip. Siapapun kalau kitanya kuat, nah. Jadi kalau berbuat dosa, jadi jangan suka nyalahin orang lain. Jangan. Lihat Nabi Adam. Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah ampuni saya. Saya melakukan dosa ini gara-gara setan, ya Allah. Nabi Adam tidak nyebut ini tes saya berbuat dosa karena setan. Tapi Nabi Adam mengatakan, saya mengakui ini kesalahan saya mendolimi diri. Nah makanya di ayat ini dikatakan ada orang yang levelnya itu baru tahu tapi tidak mengamalkan. Ada juga levelnya itu muktasid. Muktasid itu artinya pertengahan. Pertengahan itu maksudnya dia hanya melakukan yang wajib-wajibnya saja. Ada orang yang level imannya itu sholat yang wajibnya saja. Nggak ada rawatib, nggak ada duha, nggak ada tahajud. Wajib ya bungkul. Ayah, sholatnya meni tidak pernah rawatib. Ku sholat geus alhamdulillah kamu teh gimana? Nah gitu. Ya kan? Ayah, si ayah mah asat can pernah puasa sunnah. Nu Ramadan we wungkul kamu mah ayah mah Mama, bae atuh ku Ramadan geus alhamdulillah. Babaturan ayah mah tara puasa. Itu kelompok minimalis. Itu kelompok yang muktasid, hanya melakukan yang wajib-wajibnya saja. Tapi dibanding dengan yang dolimul nafsi, ya geus rada lumayan. Ya kan? Gitu. Jadi ini levelnya yang tadi mah melakukan pelanggaran, yang ini mah melakukan yang wajib-wajibnya saja.
Nah kalau ibu bapak di dia mah tipe yang ketiga, saya terkagum-kagum. Sampai saya agak berat mengucapkannya, tapi perlu saya sampaikan. Sabiqum bil khairat biiznillah. Ada juga orang yang level imannya suatu berlomba dalam kebaikan. Nah ini tipe ibu bapak di sini. Berlomba dalam kebaikan sampai ada berita yang subuh nawai sholat di sini. Itu sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Nah jadi ibu bapak, kita melihat di ayat ini bahwa memang faktanya iman setiap orang itu nggak sama. Ada yang cuma melakukan yang wajib-wajibnya saja. Ada yang melakukan juga selain yang wajib yang sunnah-sunnahnya. Ada yang sunnah nate lengkap. Bangun jam 3, tahajud, witir, sholat rawatib subuh, sholat duha, atau sholat duha baca zikir pagi. Wah lengkap. Aya oge nu cuma sholat subuh saja. Only sholat subuh. Gitu. Ya kan? Tapi itu rada mending dibanding orang yang tidak sama sekali. Berarti levelnya beda-beda. Nah oleh karena itu Bu, kalau level kita sudah lebih di atas, maka doakan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum naik levelnya. Mun ibu imannya sudah di level lebih tinggi, doakan suami. Ya Allah, berikan hidayah pada suami saya, supaya dia makin dekat dengan Engkau ya Allah. Berikan hidayah pada anak-anak saya supaya dia lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Jadi yang ada adalah kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat agung kepada orang yang level imannya belum naik gitu. Ya. Nah, karena itu Ibu pernah dengar kalau surga itu levelnya beda-beda ya. Kata Nabi gini sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha 'alal jannah. Kalau kau minta surga, minta firdaus. Itu surganya para nabi, surga tertinggi. Jadi surga tertinggi. Kalau ada surga tertinggi berarti ada surga terendah. Ada surga menengah, ada surga Aden. Surga Aden itu surga tertinggi setelah firdaus. Firdaus, Aden, Jannatul Ma'wa dan seterusnya. Ya. Paham, cenah saya mah nggak tahu level-level itu lah tuh kudu ngapalkan amal soleh we. Kayak tergantung asupna ka mana kalah ka ngapalkan level-level gitu. Iya aya nu kieu cenah paham. Saya mah nggak hafal itu surga level, ada surga Firdaus, surga Aden, ada Jannatul Ma'wa. Ibu teu kudu ngapalkan level-level, teu kudu. Engke kumaha asupna we lah gitu. Nu penting mah asup surga, da sabutut-bututna level surga eta teh. Nah kan gitu. Tapi pertanyaannya kenapa surga itu ada levelnya? Karena iman kita tuh levelnya beda-beda. Gitu. Kayak begini. Selalu kalau bicara surga, pintunya banyak. Misalnya gini. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menyambut ahli surga dari berbagai pintu. Berarti pintu surga apa? Banyak. Kenapa? Karena kemampuan amal soleh kita beda-beda. Aya nu masuk lewat tahajud karena kuatnya di tahajud. Ada yang masuk surga lewat royan. Royan itu lewat pintu puasa. Ya. Karena ada juga orang yang gini, tahajud mah kuat. Dia mah kurang tidur nggak masalah. Ngan perutnya nggak bisa diajak berdamai. Tara kuat puasa dia mah Ramadan aja sering pingsan. Nah kan gitu. Maka orang yang kayak gini kecil kemungkinan puasa sunnah. Ya tuh Ramadan yang ngejoprak begitu. Nah kalau nggak wajib mah dia tegas batal. Nah orang yang kayak begini ternyata kuatnya itu di tahajud. Tapi saum sunnahnya lemah. Ada juga orang yang rajin ke majelis taklim. Tapi kurang rajin misalnya sholat sunnahnya. Jadi setiap orang itu punya pintu macam-macam. Nah kalau ibu bapak di sini mah Anda termasuk yang pintu surganya banyak. Karena Anda mah segala amal dikerjakan. Engke Anda bisa masuk tahajud, bisa masuk duha, bisa masuk Senin Kemis.
Luar biasa. Jadi kalau di Ancol mah ibu bapak di sini teh punya tiket terusan. Gitu. Di surga nanti tiket terusan. Ya, berarti ibu bapak kita asah terus amal soleh kita. Biarkan level kita ada di mana ya. Biarkanlah, yang penting kita berjuang, berdoa, ya Allah beri saya surga Firdaus. Karena itu surganya para nabi. Nantinya seperti apa? Yang penting ikhtiarnya itu. Jadi ibu bapak, karakter iman itu satu, butuh perawatan. Dua, mengalami pasang surut, naik turun. Yang ketiga, memiliki tingkatan yang berbeda-beda ya. Bagian berikutnya saya akan bahas realisasi iman. Kalau tadi karakter iman, sekarang realisasi iman, ya. Realisasi iman, jadi iman yang kan gini, iman tuh kan adanya di hati dan pikiran kita. Maka realisasinya artinya bagaimana tolok ukur iman seseorang itu bagus atau tidak bagus. Ini yang saya sebut dengan realisasi iman. Pertama, realisasi iman itu tekun mendekatkan diri. Tekun mendekatkan diri. Ya. Jadi kalau ada orang yang tekun dalam ibadah, tekun dalam baca Quran, tekun dalam majelis taklim. Itu teh sebenarnya ciri iman. Makanya saya bilang tadi, yang membuat ibu bapak datang ke sini, ini sebenarnya keimanan. Dan saya ngasih apa coba? Nggak ngasih apa-apa yang bersifat finansial. Ya, mau ngasih sarapan, banyak teuing sudah. Ya donat wae atuh meureunnan kudu satreuk mah ieu teh. Bener teh. Misalnya saya kudu ngasih donat, kudu meureunnan satreuk mah. Nah, oke, hari dikasih MBG bukan jatahnya. Manya nu karario MBG. Nah, jadi artinya ya, ibu bapak datang ke sini, ini bagian dari realisasi iman, yaitu tekun mendekatkan diri. Saya menggunakan bahasa yang umum, mendekatkan diri. Jadi mendekatkan diri itu bisa majelis taklim, bisa baca Quran, bisa saum Senin Kemis. Pokoknya mendekatkan diri aja begitu, ya. Termasuk juga mendekatkan diri di sini tulus, misalnya merawat orang tua kita yang sakit. Tulus misalnya ibu menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan suami. Nah, itu namanya realisasi iman, ya. Ibu jangan dikira sia-sia ketika ibu pagi-pagi sudah menyiapkan sarapan untuk suami, ya. Walaupun tidak dimakan, ibu dapat pahala. Ibu makan kieu, aing mah geus nyieun sarapan tadi dahar kumaha sih. Jangan begitu. Udah bikin sarapan nggak dimakan. Hari teu bikin kete nanya, "Mah aya sarapan henteu?" Geuleuh atuh naon sih. Ibu tekun dalam ibadah. Ya, tekun. Ibu datang ke majelis taklim, tekun dalam ibadah. Sekalipun ibu pas bubar teteh tadi dibahas naon? Teu ngartos da aku mah. Oh gitu? Sami. Ibu, saya ingin tanya, apakah Anda kalau datang ke majelis taklim selalu paham? Ada saat si ustadz teh ngomong apa? Dajjal, naon dajjal. Ibu, saya tahu ketika Anda datang ke majelis taklim, tak semua pembahasan ustadz, penceramah bisa Anda cerna. Saya yakin dari sekian ustadz yang pernah Anda dengar, naonnya ya. Ya si ustadz teh ngomong naon. Pas bubar, hari tadi saha ustadna? Ustadz Aam ngabahas naon? Teuing da aku. Teuing.
Teuing da progresif gitu dah. Nah, jadi sebenarnya yang penting tekun aja udah. Tekun. Nah, jadi yang pertama realisasi iman tuh tekun mendekatkan diri kepada Allah. Ini dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Betul nggak ayatnya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Cari jalan yang membuat kamu bisa dekat dengan Allah. Apa katanya? Wabtaghu ilaihil wasilata. Cari jalan yang membuat kamu dekat dengan Allah. Cari jalan. Bisa jalannya itu melalui majelis taklim seperti sekarang. Ini cara kita dekat dengan Allah. Dengan sholat duha, dengan sholat tahajud, atau dengan misalnya ngurus orang tua yang sakit, ya, membantu meringankan beban suami, ya, bapak-bapak mencari nafkah, itu namanya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu iman, realisasi iman itu tekun mendekatkan diri. Hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Berjihad tuh bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh agar kamu beruntung. Jadi dalam segala sesuatu itu butuh kesungguh-sungguhan. Saya yakin ibu bapak datang ke sini tingkat kesungguh-sungguhannya beda. Beda. Aya nu sagala dicatet. Ada kan? Aya nu kieu ya. Ini nih, kalau saya lihat dari ujung sini sampai terus, ya teh kesungguh-sungguhannya beda. Ada yang ketika saya bilang, buka Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35. Aya oge nu kieu. Ibu, saya tuh lihat dari sini. Jadi setiap orang itu punya kesungguhan yang, tapi don't worry, gak usah khawatir, semua dapat pahala. Hanya pahalanya beda-beda sesuai dengan Saya tahu di antara Anda ada yang bawa Quran, ada yang bawa catatan, ada juga yang Qurannya kecil, ada juga yang Quran raksasa. Padak. Tapi aya oge nu Qur'anna teh segede kieu tah. Aya oge nu Qur'anna teh di sini, dina HP ya gitu. Iya beda-beda. Berarti eta teh pahalana beda-beda. Artinya tetap semua berpahala, tapi Allah akan memberikan pahala sesuai dengan kesungguh-sungguhannya gitu ya. Karena ada yang tidak bawa catatan, tidak bawa Quran, tidak ada apa-apa, merasa sia-sia. Gitu. Orang juga nanya asa sia-sia. Enggak ada yang sia-sia, semua berpahala, tapi kadarnya beda-beda. Gitu maksud saya ya. Di sini saya lihat ada ibu yang bawa catatan, bawa Quran, bawa pulpen tilu da babaturanna sok tara mawa pulpen kan gitu ya kan gitu ya orang teh jadi tahu babaturan tara mawa pulpen nih pulpen ti cece ya pulpen begitu selesai mana balikeun badak nih ya kan begitu artinya beda-beda Pak, beda-beda ya. Yang penting Quran Allah berfirman wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalan
untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Jalannya macam-macam, ya. Yang penting kita bisa dekat dengan Allah. Jalannya bagaimana? Sok silahkan. Semua orang tahu jalannya. Ibu, kalau ada saudara kita misalnya diajak ke pengajian teh, nggak mau atau nggak pernah, Anda teh jangan memvonis buruk. Si bunganya diajak ngaji ku urang, diajak ke KBP, bilang nate mangga. Diajak ke TSM, mangga. Bari mana nate tuh ini? Diajak ke Arjasari, mangga. Memangnya ari iman lemah mah gitu susah. Dah hidayah teh mahal atuh. Tah, si teteh ngomongkeun si ibu bunga. Karena memang si ibu bunga teh diajak pengajian nggak pernah mau. Ternyata saudara-saudaraku tercinta, Ibu Bunga ini punya satu amalan yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Ibu Bunga ini punya ibu yang sudah sakit-sakitan. Berpuluh tahun Ibu Bunga nggak pernah jauh dari rumahnya karena apa? Ibunya udah 10 tahun sakit. Dicebokin, disuapin, dimandiin. Dan sabar dengar omelan-omelannya. Anda tahu nggak? Kalau Ibu Bunga itu boleh jadi pahalanya jauh lebih besar dari teman-temannya yang suka ke majelis taklim kaditu kadia. Karena kan kalau majelis taklim mah habis majelis taklim ngabaso. Habis taklim nyeblak. Bener tuh, habis taklim teh nyeblak. Ngabaso. Nah, ari Ibu Bunga nyuapin ibuna. Geus kitu teh ibuna teh sok ngomel da maklum udah sepuh sakit-sakitan. Apa? Kudu ngabersihan pipisnya, kudu ngabersihan BAB-nya, ngawas labnya, mawa ka dokter. Dahsyat itu. Matak dengar, kita jangan suka memvonis orang lain tidak dekat dengan Allah. Mungkin saja dia punya amalan yang tidak kita lihat. Pernah saya terharu ada seorang ibu yang ketemu saya. Pak Aam, saya teh suka ngikutin Pak Aam teh di YouTube sama di IG. Saya teh pengen kalau Pak Aam cerita pengajian di Kota Baru, pengajian di TSM, apalagi kalau sudah bilang pengajian di Arjasari. Kan sebenarnya saya lebih dekat ke Arjasari Pak Aam. Pengen gitu kan. Tapi saya nggak bisa pergi kan suami saya sakit stroke. Saya teh punya warung Pak Aam. Kalau saya ninggalin warung, ya saya bisa hidup dari mana? Jadi saya teh ya jualan we Pak. Jadi saya teh pengen ke pengajian. Saya bilang sampai saya terharu. Ibu, pintu surga ibu itu ada di genggaman ibu. Sok ibu tetap buka warung, bantu kehidupan suami dan anak-anak. Ibu teh lebih hebat daripada akhirnya saya rada ngajalekeun Anda daripada mereka cek aku teh gitu. Sorry ya. Kan aku udah minta maaf. Dimaafkan enggak? Awas kalau enggak dimaafkan. Nah, saya bilang, ibu itu lebih hebat pahalanya dibanding dengan suka yang ke majelis taklim. Ibu kudu ngabiayaan sekolah anak, ibu kudu ngabiayaan obat suami. Ibu jam 2 sudah ke pasar, ibu jualan, sok ibu fokus di situ. Itu pintu surga ibu. Jadi teman-teman sayang ibu bapak, kalau kita lihat seorang amalannya kayak biasa-biasa, jangan suudon. Bisi dia teh punya amalan yang lebih dahsyat dari kita. Itu ya. Jadi jangan suka gini, memang dah nu lemah iman mah gitu. Ya ku urangnya sok kumaneh pikirkeun. Ku urang teh geus diajakan. Jawabnya teh naon? Mangga hatur nuhun, mangga hatur. Itu di tahun 2020 sia kikituan. Ibu sayang, ternyata temen ibu nusok diajak nggak mau teh. Oh ternyata dia teh ngurus ibuna. Gitu loh. Yang penting saya, bapak, ibu harus menemukan cara
mendekatkan diri kepada Allah sesuai versinya masing-masing, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, alhamdulillah pagi ini kondisinya ibu bapak bisa datang, ya, gitu. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang nggak bisa datang, boleh jadi beliau punya amalan ibadah lain, gitu, ya. Itu realisasi iman yang pertama, apa? Tekun pada Allah. Yang kedua, menjadi penebar kebaikan. Apa? Nah, itu realisasi iman. Menjadi penebar kebaikan. Ibu bapak, yang namanya kebaikan itu apapun bisa jadi kebaikan. Bahkan kata Nabi, tabassumu kali akhi kasodako. Keramahanmu aja itu sedekah. Itu kebaikan. Bapak datang ke masjid, kelihatan sendal agak berantakan. Ku bapak dirapihkan, itu kebaikan. Ibu-ibu mah kalin di beresan, kalaka di tajongan. Masuk masjid, sendal batur teh, sat. Sendal dia nongkrong gitu. Aya teh di dia nu kitu. Sat, ku kaki teh, set, sendal dia nongkrong gitu. Tapi ada juga orang yang masuk ke masjid, aduh sendal teh ini asa berantakan, dirapihkan. Itu teh menjadi penebar kebaikan. Jadi kita ini realisasi imannya adalah jadi penebar kebaikan. Ya. Makanya kalau teman-teman mengumumkan misalnya, kita ini punya program Masjid Bersinar. Itu sebenarnya kita ingin jadi penebar kebaikan. Masjid Bersinar kayak gini Bu, di Percikan Iman tuh. Kalau ibu punya masjid yang tidak terawat, WC-nya kotor, tim kami datang akan membersihkan. Ternyata Qur'annya geus barutut, digentos kuno enggal. Sound systemnya kurang bagus, dibenerin. Kan ada yang sound systemnya begini. Assalamualaikum, kum. Ya kan? Kan ayah tuh. Saudara, oh, jadi yang denger teh kieu, kita harus beriman, man. Gitu. Mari kita sholat, lat. Ibu tong yang serikeun aya kan panu gitu. Nah, kita ini punya namanya program Masjid Bersinar. Anda yang punya rezeki titipkan ke kita, oleh kita didistribusikan seperti itu. Itu namanya realisasi iman, menebar kebaikan. Ada program karena saudara-saudara kita sekarang ada yang kena musibah di mana-mana, ada yang di Aceh dan di mana-mana. Kita jadi fasilitator. Ibu bapak titipkan ke kita, oleh kita didistribusikan. Itu namanya apa? Menjadi penebar kebaikan, gitu. Apapun walaupun cuma dengan lisan, walaupun cuma bilang gini, kamu pulang dari mana? Dari pengajian eta ya Majelis Percikan Iman di mana? Di Al Irsyad. Oh, aku nggak tahu. Engke Kemis depan di TSM. Gitu. Jadi ibu tebar kebaikan. Aku baru tahu kalau ada Majelis Percikan Iman hari Kemis. Ya, bukannya dia teh sok siang, beda ayeuna mah dia teh. Beda. Biasanya sok siang, ayeuna mah pagi. Per Januari 2026. Per Januari pagi ayeuna mah. Insyaallah ya kan. Aku kemarin nggak ikut, don't worry. Kayak Kemis depan ada di TSM. Ya, itu namanya apa? Penebar kebaikan, gitu. Jadi jangan sampai aduh, aku baru tahu kalau pengajiannya pagi. Lah, lemah iman maneh eta mah. Baru tahu, lemah we iman. Damun iman kuat mah bakal apal atuh kamu teh. Enggak usah gitu. Jadilah penebar kebaikan, gitu ya. Kalau dengar teman kita kena musibah, ya Allah mudah-mudahan dia diberi kekuatan,
dia diberi kesembuhan, kesehatan, dibukakan pintu rezekinya, walaupun Anda tidak dimintai doa. Ya, itu Ibu Melati sakit, oh ya Allah mudah-mudahan dikasih sehat, dikasih sabar, dikasih rezeki untuk berobat gitu. Satu saat Anda bertemu dengan Ibu Melati, ya, teteh tos damang, alhamdulillah, ku abdi didoakeun. Demi Allah, nggak usah gitu, nggak usah demi Allah, kan aku yang mendoakan. Iya. Aku dengar dari Tuti, kamu sakit, kok aku tengah doa. Sembuhnya, alhamdulillah. Jadi, intinya jadilah penebar kebaikan dengan ketulusan, ya. Ibu bapak, nah ini yang harus hati-hati ya. Sekarang ini zaman fitnah. Zaman fitnah teh gini. Ibu nonton di IG, padahal itu belum tentu benar, ku ibu disebarkan. Ya, itu hati-hati loh Bu. Kalau yang sifatnya fitnah, adu domba, gosip, ya kan gitu. Tahan. Tapi kalau ibu yang sifatnya ajakan pada kebaikan, ada majelis taklim, ada tausiah, ada penggalangan dana sosial, itu kebaikan sok ibu sebar. Tapi jangan di-share. Jadi jangan sampai ada di IG, iya halus yum, heboh banget, langsung di-share ke WA group. WA group Anda teh banyak, grup TK, SD, SMP, grup RW, RT, wah, atuh dina HP teh 18 grup atuh, di-share semuanya. Hati-hati, kita jadi penebar fitnah. Sekali lagi, sekarang ini zaman fitnah, keburukan itu bisa datang ke HP Anda. Anda nggak usah datang. Si keburukan itu, si fitnah, adu domba teh datang ke HP kita. Mata kudu pinter, kudu cerdas. Iya mah bisa jadi fitnah, udah. Ini mah bisa adu domba, udah. Gosip halus ya. Nah, hati-hati, ya kan? Karena kalau ternyata itu bisa membuat orang lain terzolimi. Nah, jadi poin yang kedua menjadi penebar. Surat Fussilat ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. Waman ahsanu, betul enggak? Surat Fussilat ayat 33. Surat ke-41 ayat 33. Betul? Ada? Oke, kita lihat. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Orang yang paling baik perkataannya. Tuh teman-teman. Orang yang paling baik perkataannya, orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan. Berarti kita ini kudu jadi influencer kebaikan. Kudu jadi penebar kebaikan. Karena tidak ada omongan terbaik, perilaku terbaik kecuali orang yang menyeru kepada kebaikan. Jangan sampai kita ini menjadi penebar fitnah, penebar adu domba, penebar permusuhan. Jauhkan dari kita. Karena realisasi iman itu kita harus jadi penebar kebaikan, ya. Nah, termasuk memotivasi, menguatkan teman kita yang lagi dapat ujian itu menjadi penebar kebaikan, ya. Aku teh punya mertua meni cerewet pisan mertua. Teteh bukan cerewet. Itu teteh dianggap anak. Jadi dia sudah nganggap kamu teh anak. Tong mikir cerewet. Nah, berarti Anda jadi apa? Penebar ya teman Anda kan curhat. Mertua aku mah cerewetnya na'udzubillah. Kieu siatah. Apa Anda bilang? Kalau mertua sudah begitu, menunjukkan bahwa dia tuh udah nganggap kamu sebagai anaknya. Ya udah terima aja. Nikmati saja. Walau bagaimanapun dia adalah orang tua kita. Karena kita nikah sama anaknya. Ya sudah terima
sok sing sabar. Itu namanya apa? Penebar kebaikan. Kan Anda mah gak gitu. Eta mertua aku cerewet pisan. Lawan. Lawan. Hari kamu eleh kuno gitu lawan. Gitu. Ya tapi kan dia orang tua suami kita. Ya tetep batur eta mah naon hari kamu. Bu, jangan gitu. Jangan apa ya. Kita teh kudu jadi penebar kebaikan, ya, gitu. Aku teh dengar ceramahnya Pak Aam. Tapi aku mah tara ngarti anu sok diomongkeun teh. Teteh teu ngartos ge datang we, teteh tetap dapat pahala. Teteh teu ngarti, datang ke majelis taklim dapat pahala. Apalagi kalau ngarti. Nya saya mah teu ngarti, datang tetap. Datang tetap. Anggap we kamu jadi penggembira gitu loh. Itu penebar apa? Jangan gini. Aku mah dah kalau Pak Aam ceramah teh teu ngarti. Nah tuh bet datang hari maneh. Nggak usah datang kalau nggak ngerti. Mubazir percuma. Buang waktu, buang duit. Teu kudu datang hari teu ngarti mah. Hari maneh. Nah, Ibu, realisasi iman mah jadi penebar kebaikan, ya, gitu. Yang ketiga, tadi yang kedua ya. Tadi tekun dalam ibadah, 2 jadi penebar kebaikan. Yang ketiga, berjuang meninggalkan dosa. Berjuang. Jadi realisasi iman itu kita kudu berjuang meninggalkan dosa. Saya menggunakan kata berjuang, nanti ada maknanya kenapa berjuang, ya. Begini Ibu Bapak, kan dalam diri kita itu selalu ada dorongan kontradiktif. Kalau saya mau dermawan, itu teh ada bisikan pelit. Itu mah manusiawi. Kalau kita mau memaafkan, ada bisikan dendam. Jadi selalu dalam diri kita itu ada 2 kekuatan tarik menarik. Ya, Ibu mau tahajud, sok aya nu kieu 5 menit deui ame seger. Nah kan gitu. Ya. Ibu mau datang ke majelis taklim, jigana ustadna mau datang dah. Gitu, ya. Jadi selalu ya, selalu manusia itu kalau mau berbuat baik pasti ada kebalikannya, itu yang disebut dengan dorongan kontradiktif. Karena inna nafsala ammaratun bisu, dalam diri manusia itu ada dorongan buruk. Makanya saya menggunakan kata berjuang meninggalkan dosa. Begini, Nabi Yusuf itu diajak maksiat oleh Julaiha. Ya, pertanyaan saya Bapak, apakah Nabi Yusuf tidak tertarik sama Julaiha? Tertarik banget. Wanita cantik atuh. Bukan abal-abal Pak, Julaiha teh. Wanita cantik. Kalau Yusuf mau, bisa itu terjadi. Tapi ketika Nabi Yusuf, sampai Quran mengatakan, falamma hammat hammat bihi wa hamma biha. Keren sekali ayatnya. Sebenarnya si perempuan itu ada syahwat kepada Yusuf. Dan Yusuf pun ada syahwat kepada wanita itu. Jadi Yusuf tuh ada syahwat. Tapi Nabi Yusuf berjuang melawan. Yaitu dengan cara di kamar kan duaan, lari ta. Gitu. Supaya ada kekuatan. Kalau sudah di luar kamar makan ada orang lain. Berarti beliau berjuang melawan dosa. Ya. Nah, mungkin saja Nabi Yusuf lari itu supaya keluar kamar. Nah di luar kamar kan banyak budak-budak yang lain. Nah, berarti Nabi Yusuf berjuang melawan dosa. Kalau saya jadi Nabi Yusuf, saya juga lari ke pintu, kok kunci. Kuncian, jendela tutup-tutup. Mun saya mah meureun gitu.
Kunaon am lumpat? Kunci-kunci. Lari kunci. Hari Nabi Yusuf mah lari berjuang meninggalkan dosa. Jadi begini maksud saya, gini Bu maksud saya. Ternyata realisasi iman itu kita kudu berani berjuang melawan perbuatan dosa. Misalnya kata teman-teman teh, Ice, Eca, Siska, Yuyun kumpul. Aya naon? Aya berita baru. Tah, Bu, kalau ada kata berita baru pasti akan ngegosip. Ibu kudu ada kekuatan untuk melawan dosa. Aduh, aku mah nggak bisa datang. Maneh mah sok suci. Bukan begitu, aku ada keperluan. Aku sorry nggak bisa datang. Anda melawan. Ya, gitu. Artinya kita ini dengan iman kudu punya kekuatan untuk melawan, berjuang meninggalkan dosa. Dan tolong diingat ya, yang membuat orang masuk surga itu karena kemampuan meninggalkan dosa. Bukan karena banyaknya amal soleh. Sulit mana? Melaksanakan tahajud atau meninggalkan gosip? Berarti lebih sulit meninggalkan dosa daripada beramal, benar tuh? Iya Bu. Oleh karena itu ketahuilah, orang yang mampu meninggalkan dosa, dia calon penghuni surga. Sebab sebanyak apapun orang beramal, hari dosa teh ditinggalkan mah, amal teh akan habis dengan dosa. Makanya yang paling harus kuat itu, iman itu realisasinya berjuang meninggalkan dosa. Coba lihat surat An-Nisa ayat 31. Surat An-Nisa ayat 31. An-Nisa ayat 31. Intajtanibu, betul enggak? Nah, ini poin keberapa? Ketiga. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang terlarang. Maksudnya jika kamu menjauhi dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Nukafir ankum sayyiatikum. Pasti kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu ke dalam surga. Menurut ayat ini, kapan Allah memberikan istana surga? Ketika kita mampu meninggalkan dosa. Zaman Rasul ada orang Badui datang ke Nabi. Ya Rasulullah, bisa nggak saya masuk surga? Tapi saya mah cuma ngamalin yang wajib-wajibnya saja. Puasa yang wajibnya saja. Sholat yang wajibnya saja. Saya mah melakukan yang wajibnya saja. Yang sunnahnya saya tidak lakukan. Bisa nggak saya masuk surga? Kata Nabi, bisa. Tapi ada syaratnya. Majtunibal kabair. Berjuanglah kamu meninggalkan dosa. Jadi maaf Pak Bu. Walaupun amalan kita standar. Minimalis banget gitu ya. Puasa yang wajibnya saja. Saya lihat di sini ada beberapa orang yang dari Ramadan sampai Rajab ayeuna can puasa sunnah sekali-kali acan. Coba saya lihat wajahnya. Agak banyak nih. Ya kan? Kabayang dari Ramadan sekarang udah Rajab. Can pernah puasa sunat sekali-kali acan. Minimalis Ramadan saja. Sholat wajibnya saja. Jadi kalau kita melakukan ibadah yang wajib-wajibnya saja, bisa nggak saya masuk surga? Kata Nabi, bisa. Tapi ada satu syaratnya. Majtunibal kabair. Asal kamu meninggalkan dosa. Jadi ibu bapak, ternyata kekuatan meninggalkan dosa itu bagian dari realisasi keimanan. Gitu. Itu yang keberapa? Yang keempat, realisasi iman itu tidak tertipu dunia. Tidak tertipu dunia. Tidak tertipu kehidupan dunia. Ibu bapak, dunia itu kalau kurang-kurangnya kita punya iman, itu bisa menipu. Ya. Contoh,
capek mana nonton drama Korea 1 jam dengan baca Quran 1 jam? Masya Allah, ini kuat iman. Capek nonton drama Korea, Masya Allah. Bu, mau nonton drama Korea, sajam teh asa singkat, tahu nggak? Ujug-ujug next episode, cina kan gitu. Klik deh ku orang teh, bener teh. Udah tamat teh. Next episode, klik deh sama kita teh. Kabayang teh dari jam 8 ujug-ujug sampai setengah 12. Kan satu episodenya drakor itu ada yang 53, ada yang 56 menit. Apal, saya sebagai pengamat harus tahu. Sorry nonton, pengamat. Tapi saya pastikan jarang orang yang aku niat baca Quran 5 halaman. Langsung ujug-ujug jadi 5 halaman teh asa kurang. Masuk ke 10 halaman. Masuk ke 20 halaman. Asal. Bahkan niat 5 halaman. Baru 3 ayat. Sodakollah. Ya niat akhirnya cenah. Pokoknya mah hari ini aku mau baca Quran. Nggak usah one day one juz. Aku mah 5 halaman aja. Mantap. Baru 3 ayatnya. Mata teh gesepet. Shadaqallahul azim. Tapi nonton drama Korea. Niatna 1 episode. Jadi 3 episode. Itu apa? Itu contoh sederhana. Emang dunia mah seringkali menipu kita. Ya, ngomongin kebaikan dengan ngomongin orang, mana yang lebih mengasyikkan? Anda mah ada orang-orang soleh ngomongin kebaikan, Masya Allah, tabarakallah. Di pengajian lain, rata-rata jawabnya ngomongin orang. Sok bu, kalau ngagosipnya setengah jam teh asa singkat. Tapi kalau gini, hari tadi kamu dari mana? Dengar pengajian Pak Am di Al Irsyad. Naon materina? Geus satu tong dibahas saya, geus bosen. Padahal baru 5 menit, kionya ada realisasi iman. Ngobrol saja nasa. Sarudet ngaji deui. Tapi begitu ngomongin orang anteng, terus gitu. Gitu. Pantesan urang ge rada curiga. Terus kumaha? Tah eta urang ge harita. Bu, ini yang saya ceritakan tuh mitos apa fakta? Jadi memang dunia mah menipu. Ya. Nah, oleh karena itu realisasi iman kita teh tidak tertipu dengan dunia. Ibu, dunia kita boleh nikmati, tapi jangan diperbudak oleh dunia. Nggak apa-apa kita menikmati dunia, tapi kita tidak diperbudak oleh dunia. Sok lihat ayatnya. Surat Fatir ayat 5. Ya. Surat Fatir ayat 5. Ya. Surat Fatir ayat 5. Sudah? Ya ayuhan nasu, betul? Nah, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu benar. Jadi janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu dan jangan pula setan yang pandai menipu memperdayakanmu tentang Allah. Jadi ayat ini mengatakan, hei manusia, janji Allah itu benar. Tidak ada yang palsu. Jangan kehidupan dunia memperdayakanmu. Jadi ternyata ibu bapak, realisasi iman itu tidak tertipu oleh dunia. Gitu ya. Itu realisasinya. 1, tekun dalam mendekatkan diri. 2, menjadi penebar kebaikan. 3, berjuang meninggalkan dosa. 4, nah alhamdulillah Bapak Ibu sekarang
Tidak tertipu oleh dunia. Walaupun mungkin ada yang pas mau ngaji teh, naon sih kamu ngaji we, udahlah aku ditraktir di kafe. Ibu nolak. Ente saya mah mendingan ngaji. Kita tidak tertipu oleh dunia. Ibu bapak, itu yang bisa kita bahas. Ya.